Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Susanti Suryaningsih, mahasiswa PPG tertentu tahap 3 tahun 2025, asal LPTK Universitas 11 Malang. Dengan nomor induk mahasiswa X950813388. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Nabire, Papua Tengah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sedih, ada yang senang? Senang. Semangat berarti ya? Iya. Kelas sudah dibersihkan? Sudah. Asik. Sebelum kita mulai, baiknya kalau kita berdoa dulu. Satu orang, Putri, tolong. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami atas hidup kami dan teman masing-masing. Terima kasih Putri. Bu absen ya. Nimex, Hadir. Mario, Hadir. Putri, Hadir. Marsanda, Hadir. Rio, Hadir. Sydney, Hadir. Agustina, Hadir. Esa, Hadir. Aura, Hadir. Wahyu, Hadir. Riko, Hadir. Yakobus, Hadir Bu. Rahmat, Hadir. Francisca, Hadir. Febrian. Hadir. Baik, berarti semua hadir ya hari ini. Ya. Sebelum untuk biar lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Gerudo Pancasila. Semuanya tolong berdiri. Nyanyi bersama ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak sudah siap mulai belajar kita hari ini? Siap. Ada yang ingat tidak materi minggu lalu? Kita bahas tentang apa? Kalau materi kemarin tentang hidroponik, Bu Guru tidak sudah sampaikan tentang materi untuk hari ini. Kira-kira apa materi untuk kalian? Yang masih ingat tidak? Masih ingat? Masih pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik. Baik, makasih. Putri. Sebelum kita masuk ke materi, kita ini dulu konsentrasi dulu, berdiri semuanya. Konsentrasi, konsentrasi ya. Dan kalian perhatikan, menyimak apa yang Bu Guru sampaikan. Kalau tidak konsentrasi, pasti ada yang salah. Jadi konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Putri, ada Putri salah. Berarti Putri kurang konsentrasi. Kita ulangi lagi ya. Tepuk 1, tepuk. Oke, sudah konsentrasi. Ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Baik, berarti semuanya hebat. Sudah konsentrasi nih hari ini. Bu Guru akan menjelaskan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, Bu Guru harapkan peserta didik 1 mampu memahami dan mengidentifikasi fungsi dan syarat bagian nutrisi hidroponik. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kebutuhan nutrisi alinis untuk sistem hidroponik. Ketiga, peserta mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan nutrisi berdasarkan praktek. Dan keempat, peserta didik mampu menentukan metode pemberian nutrisi yang paling efektif berdasarkan
jenis metode yang ada. Ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Selain itu juga nanti kita ada alur kegiatan, yaitu misalkan nanti Bu Guru kasih materi. Pertama Bu Guru tentang video dulu. Habis itu Bu Guru kasih bagi kelompok. Kemudian Bu Guru bagi tampilkan materi untuk hari ini tentang nutrisi hidroponik. Kemudian habis itu kita ke praktek ke lapangan, ke greenhouse. Kemudian kita setelah dari sana, dari greenhouse kita di sini presentasi masing-masing kelompok. Kemudian refleksi dan kita ambil kesimpulan. Bu Guru harapkan dari alur kegiatan tadi bisa tercapai tujuan pembelajaran yang tadi Bu Guru sampaikan. Paham? Oke, kita masuk ke video. Jangan perhatikan ya video yang Bu Guru tampilkan. Banyak pertanyaan di video menanam sayuran berlahan sempit dengan sistem hidroponik. Yang paling sering ditanyakan, di mana cara pemupukan dan penggantian air untuk hidroponik. Mungkin teman-teman yang masih baru belajar menanam sayuran hidroponik juga punya pertanyaan yang sama. Kali ini kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan pupuk untuk sayuran hidroponik supaya sayuran yang kita tanam bisa tumbuh subur sampai panen. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Janurul Hidayah. Yang baru ketemu channel ini, boleh tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan tips seputar hidroponik dan tanaman rumah. Seperti teman-teman ketahui, hidroponik merupakan cara menanam tanpa menggunakan tanah, tetapi menggunakan air saja. Unsur hara yang diperlukan tanaman tentu saja berasal dari air yang digunakan dengan tambahan pupuk. Dalam hidroponik, pupuk yang digunakan sering disebut nutrisi, yaitu pupuk agremix. Pupuk agremix terdiri dari dua pekatan, yaitu pekatan A dan pekatan B. Saat pertama kali menanam sayuran hidroponik atau saat pindah tanam, kita sudah memberikan pupuk agremix. Takaran yang kita gunakan kemarin, 2 liter air diberi masing-masing 10 ml pekatan A dan 10 ml pekatan B. Teman-teman nanti boleh tonton lagi ya video saat pindah tanam. Kita lanjut dulu untuk video yang ini. Lalu kapan kita melakukan pemupukan dan penggantian air nutrisi di dalam bak? Untuk air di dalam bak sebenarnya tidak perlu diganti air baru jika masih bersih. Kita cukup menambahkan air lagi secukupnya dan diberi nutrisi agremix lagi tentunya. Teman-teman boleh cek kondisi air di bak. Jika tinggal sedikit, segera tambahkan air dan pupuk agremixnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video yang baru saja habiskan ini, apa yang kalian amati dari video tersebut? Karena jika larutan pekatan A dan B dicampur langsung beberapa unsur di dalamnya akan bereaksi kimia dan membentuk endapan. Baik. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Nah ya, jadi pada saat pencampuran nutrisi itu tidak asal-asalan ya, ada takarannya. Kita masuk ke materi. Tolong ya, nanti dulu FKPD untuk kalian ya. Nanti ditulis nama-nama teman kalian di gambar sini. Nanti tolong ya ditulis namanya sambil kalian lakukan. Nomor 2 tulis nama-nama di sini ya. Ini ya. Sambil mengisi FKPD kalian, tolong perhatikan materi yang Bu Guru sampaikan ya. Jadi apa itu nutrisi pada tanaman hidroponik? Merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman hidroponik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yang disediakan melalui larutan nutrisi di dalam air. Nutrisi ini berperan menggantikan fungsi tanah dengan menyediakan unsur hara makro dan mikro langsung ke akar tanaman agar tumbuh optimal. Apa itu nutrisi agremix? Merupakan campuran nutrisi khusus yang terdiri dari dua larutan, yaitu larutan A, unsur hara mikro, dan larutan B, unsur hara makro. Yang kedua
kedua larutan tersebut dicampurkan nanti jadi satu, tapi dengan menggunakan air ya. Jadi yang dicampurkan dan dilarutkan dalam air sebagai sumber hara lengkap untuk tanaman hidroponik. Perlu diingat ya, jangan mencampur langsung katakan, tapi harus nanti dicampurkan dengan air dulu baru bisa digabung. Apa saja yang terkandung dalam unsur makro dan mikro dalam alimix? Unsur makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro terdiri dari besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum, dan klorin. Alat dan bahan pembuatan nutrisi hidroponik. Bisa tolong meletakkan alat yang ada di sana, salah satu orang. Jadi untuk alat dan bahan ya, kalian perhatikan yang ada di atas meja kalian. Yang ada di atas meja kalian apa saja? Ada apa saja? Ember. Kemudian Ada gelas ukur. terus ada apa lagi? Yes. Apa lagi ini yang paling penting? Nutrisi. Adenis. Kemudian untuk subjek objeknya di sana nanti ada apa? Tanaman. Jadi itulah itu yang akan kita buat. Jadi nutrisi itu akan diberikan kepada tanaman. Langkah-langkah cara membuat larutan untuk unsur hara makro dan mikro. Pertama, siapkan 2 ember. Sudah ada ya di meja kalian? Sudah. Nanti di ember itu kalian isi masing-masing 5 liter air. Setelah itu dari ember-ember tersebut, masing-masing ember tersebut masukkan nutrisi. Jadi nutrisi A di ember 1, nutrisi B di ember 1. Campur dengan air yang 5 liter tadi ya. Kemudian diaduk rata. Setelah aduk rata, kemudian ditaruh di dalam botol. Botolnya nanti kita di sana ya botolnya. Setelah itu siap digunakan. Nah, ketika sudah larutan tersebut sudah berada di botol dan tinggal siap digunakan, sebelum kita memberikan kepada tanaman, kita harus mengukur air baku di bak penampung. Jadi sebelum kita masukkan nutrisi itu kita harus ukur dulu. Nanti setelah kita isi juga nutrisi tersebut, kita harus ukur lagi apakah sudah sesuai tidak dengan ppm untuk nutrisi tersebut. Jadi caranya cek air baku yang berada di wadah penampung, kemudian ukur nilai ppm sebelum nutrisi ditaruh di dalam air baku tersebut, kemudian larutan nutrisi yang sudah jadi, yaitu larutan A dan larutan B, dimasukkan masing-masing 500 ml di gelas ukur. Habis itu baru masukkan ke bak penampung. Kemudian tunggu 5 menit untuk mengukur kembali nilai ppm larutan yang sudah jadi. Oke, untuk itu Bu Guru minta tolong kalian ini diskusi kelompok dulu, menjawab LKPD yang belum tadi bagikan. Sudah diisi nama-namanya? Sudah Ibu. Nama, terus alat dan bahan ini apa saja, taruh ditulis lagi di situ. Alat dan bahan yang ada di sini ditulis di LKPD. Kemudian jangan lupa tadi yang kalian catat, yang Bu Guru kasih materi tadi kan catat kan? Ya. Langkah-langkahnya sudah paham kan? Ya. Nah, itu tulis lagi itu diisi dulu. Kalian isi dulu, diskusi dengan kelompok, kalian isi LKPD yang ada di sini. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya untuk kalian isi dulu, baru kita ke greenhouse. Sudah selesai isi itu nama-nama? Sudah Ibu. Sudah? Baik, kita bisa ke greenhouse sekarang. Bisa Ibu. Ayo kita ke greenhouse, bawa alat-alatnya ya, alat bahannya ya. Iya Ibu. Nah, baik, kita mulai. Ini sudah disiapkan ya airnya. Sudah. Ini isi untuk kalian masing-masing kelompok nanti dibuka, kemudian ditaruh di dalam ember untuk kalian larutkan. Setelah itu baru kalian isi di tanaman hidroponik. Ayo silakan diisi, dikasih penuh embernya, masing-masing ember 5 liter 5 liter.
buka ini nutrisi kalian masing-masing kelompok. Kemudian nanti dicampurkan ke ember masing-masing ya. Kelompok ini apa? Kemudian kalian aduk ya. Si dipilih aku kena tangan. Minta ini kakak kak. Itu kalian ukur dulu sebelum dimasukkan nutrisi. Diukur dulu ya. Berapa? Coba. 7,0. Tadi di sana berapa? 4,2. Kelompok 3? Nanti bersama 1065. Oke. Berarti sudah selesai ya kita mengukurnya. Gimana, sudah pas atau belum? Sudah pas ya, sudah selesai ya. Ayo kita kembali ke ruang kelas lagi. Sambil menyelesaikan, dibawa ya itu gelas ukurnya dengan botol, sisa botol lagi. Baik, kalian sudah isi semua KBD-nya? Sudah. Sudah dilengkapi? Sebelum lanjut berikutnya, kita stretching dulu. Berdiri semuanya. Seperti tadi ya. Tepuk 1. Belum. Kasih kalian baru bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk
Terus nama kelompok kalian? Nama kerjanya seperti ini. Nama kerjanya tulis dulu. Ya, nama kerjanya diisi. Tolong kata kerjanya sudah diisi, dilengkapi. Ayo, mana kerjanya? Langkah kerjanya kalau putih kembali ya. Sudah Ibu. Oke, kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, sekarang masing-masing kelompok kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi ya. Apa yang dari kalian hasil praktek kalian? Presentasikan hasil praktek kalian. Berdiri. Ya baik, selamat siang teman-teman. Iya. Pada siang hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang cara pemberian nutrisi kepada tanaman hidroponik. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama, kami menggunakan 2 ember yang berisi 5 liter air. Yang kedua, botol untuk mengisi larutan padi mix. Yang ketiga, ada gelas ukur, dan yang keempat ada pengaduk dari plastik atau kayu, dan yang kelima yaitu TDS atau alat pengukur 1100 ppm. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya mau bertanya, Ya, silakan. mengapa larutan perkataan A dan B harus disimpan terpisah dan tidak dicampur langsung dalam keadaan pekat? Karena jika dicampur dalam keadaan pekat, kalsium dari nutrisi A bereaksi dengan sulfat dan fosfat dari nutrisi B sehingga membentuk endapan yang tidak larut dan tidak bisa diserap tanaman. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Hasil pengamatan dari diskusi kami kelompok 3: 1. Siapkan 2 ember bersih, beri label tanda A dan D. 2. Isi ember A dengan 5 liter air bersih. 3. Buka kemasan nutrisi A, masukkan seluruh serbuk nutrisi ke dalam ember A, aduk hingga benar-benar larut dan tidak ada endapan. 4. Isi ember B dengan 5 liter air bersih. 5. Buka kemasan nutrisi B, masukkan seluruh serbuk nutrisi ke dalam ember A, aduk hingga benar-benar larut dan tidak ada endapan. Ya. Hasil pengamatan tadi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari kelompok 2. Alat dan bahan. Alat 2 ember untuk air bersih, masing-masing ember berisi 5 liter. 2 botol untuk larutan nutrisi A dan nutrisi B. Itu fungsi makro adalah untuk mendukung pertumbuhan dasar seperti pembentukan akar, daun, dan buah. Baik, terima kasih. Beri aplaus. Bu Guru, apresiasi untuk kalian karena sudah mempresentasikan hasil presentasi kalian. Bu Guru nilai yang bagus di antara kalian, kelompok yang bagus tentang mulai dari kerja, langkah-langkahnya sampai praktek dan presentasi adalah kelompok 1
Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, semuanya hebat ya. Terima kasih untuk kerjasama kalian dalam kelompok. Sekarang guru tanya untuk kalian, tanya refleksi kalian ya. Kira-kira setelah kalian ikut dari awal guru materi, kemudian kalian LKPD, habis itu kalian praktek, apa yang jadi refleksi untuk kalian? Silakan, kelompok 1. Hanya apa Bu? Hasil refleksi diskusi kelompok kalian tadi. Kita dari mengetahui tentang nutrisi harmonis, terus mengetahui tentang nilai CPM yang ideal untuk kalian. Kelompok 2. Silakan. Mengetahui nilai ppm yang ideal yang tanaman berproduk. Baik, kelompok 3 silakan. Mengetahui efek buruk nutrisi kalau terlalu tinggi atau rendah. Baik, terima kasih aja kalian. Kalian hebat ya. Sekarang guru sebelumnya mau kasih kalian soal. Kalian isi, kerjakan di lembar jawaban. Kemudian nanti tulis nama, kelas, dan kumpul lagi di buku. Oke? Sudah? Yang sudah silakan dikumpul ke depan, tulis nama. Mengetahui tentang nutrisi harmonis. Kemudian kelompok 2 tadi bilang apa? Dan kelompok 3 tadi? Oke. Dari hasil diskusi ini dan hasil kalian tadi, kita bisa tarik kesimpulan dari berikut. Bisa bacakan salah satunya dari sana? Nutrisi yang tepat dan terukur sangat penting dalam hidroponik agar tanaman dapat tumbuh sehat dan produktif. Kelompok 2. Pembuatan larutan nutrisi harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan keseimbangan unsur mikro dan makro. Kelompok 3. Pengukuran konsentrasi ppm dan mengatur pH merupakan kunci dalam aplikasi nutrisi yang Baik, terima kasih banyak. Berarti untuk pertemuan hari ini cukup ya. Kita akan masuk minggu depan dengan materi tentang aquaponik, media aquaponik. Kalian pelajari dulu di rumah apa itu aquaponik, kan kalian bisa pelajari lewat YouTube kan, lewat YouTube dan Google dan itu. Jadi begitu sampai di sini, minggu depan kalian masuk kelas, kita sudah langsung praktek. Ya. Bu Guru juga memberi apresiasi kepada kalian karena sudah bisa bekerja sama dengan kelompok, terus bisa bertanggung jawab dengan hasil kerja kalian dalam kelompok. Aplaus untuk kita semua. Sebelum kita tutup, salah satu orang pembicara dalam doa. Silakan, Putri. Mari teman-teman sebentar untuk pelajaran kita pada sesi yang hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena masih membimbing kami dari awal pelajaran sampai terakhir dan kami akan pulang dan mohon minta kami dan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekian Bu Guru ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.